Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dinun Koli Islam dengan NIM 190 120 1045. Baik, di sini saya akan mempresentasikan UTS Sistem Telekomunikasi dengan tema modulasi dan FDM. Yaitu pertama adalah definisi dari modulasi, yaitu adalah suatu proses di mana parameter dari suatu gelombang variasikan secara proporsional terhadap gelombang, dan parameter yang diubah tergantung pada besarnya modulasi. Kemudian proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal, yaitu pemodulasian yang berupa sinyal informasi dan sinyal pembawa, itu dengan sebutan carry, di mana sinyal informasi tersebut ditumpangkan oleh sinyal carry. Maka secara garis besar dapat diasumsikan bahwa modulasi merupakan suatu proses di mana gelombang sinyal atau termodulasi ditransmisikan kepada receiver. Pada sisi receiver, sinyal dan modulasi itu diterima, dikonfirmasi kembali ke bentuk asalnya. Proses ini disebut dengan demodulasi. Rangkaian yang digunakan untuk proses modulasi disebut dengan modulator, sedangkan rangkaian digunakan untuk proses demodulasi disebut dengan demodulator. Demodulasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu demodulasi sinyal analog dan sinyal digital. Selanjutnya ada jenisnya, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Di sini modulasi analog itu adalah proses pengiriman sinyal data yang masih berupa sinyal analog atau bentuk sinusoidal, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu ada AM, FM, dan PM. Itu AM adalah amplitude demodulation, yaitu ialah modulasi yang paling sederhana, di mana gelombang pembawa diubah menjadi amplitude sesuai dengan sinyal informasi yang akan dikirimkan. Modulasi ini juga disebut dengan linear demodulator, yang artinya bahwa pergeseran frekuensi bersifat linear dan mengikuti signal informasi yang ditransmisikan. Kemudian ada frekuensi modulator, yaitu FM, yaitu adalah nilai frekuensi dari gelombang pembawa diubah menurut besarnya amplitude dari sinyal informasi. Karena noise pada umumnya terjadi dalam bentuk perubahan amplitude, atau FM lebih tahan terhadap noise dibandingkan dengan AM. Kemudian ada PM, phase modulation, itu adalah proses modulasi yang mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasian atau sinyal pemodulasiannya, sehingga dalam modulasi PM dimiliki, yaitu pembawa tetap, tetapi fase sinyal pembawa berubah sesuai dengan informasi. Adapun bentuk dari sinyal demodulasi analog adalah sebagian berikut. Ini adalah sinyal carry, kemudian ada gelombang sinyal sinus, dan sini ada AM gelombangnya, sini ada FM dan PM. Kemudian jenis kedua yaitu modulasi digital, di mana ini adalah teknik pengkodean sinyal dari sinyal analog ke sinyal digital atau bit perkodean, di mana pada teknik ini sinyal informasi digital akan dipakai untuk mengubah frekuensi dari sinyal pembawa. Dalam komunikasi digital, sinyal informasi dinyatakan dalam bentuk digital berupa biner 1 dan 0, sedangkan gelombang pembawa terbentuk sinusoidal yang dimodulasi
disebut dengan modulasi digital. Adapun termasuk ke dalam demodulasi digital yaitu adalah amplitude shift keying, yaitu dengan mengubah-ubah amplitude. Kemudian ada frekuensi shift keying, yaitu dengan menentukan frekuensi tertentu untuk sinyal digital 1 atau 0,333. Kemudian ada phase shift keying atau PSK dengan menentukan beda fase dari nilai tegangan tertentu dan sinyal digital 1 atau 0. Adapun keuntungan modulasi yaitu interferensi sinyal karena frekuensi yang terdekat jadi minimal. Kemudian ada memudahkan implementasi antena. Kemudian sinyal termodulasi dapat di multiplexing. Kemudian ada dan ditransmisikan dengan mudah. Kemudian memperbaiki performance dalam penerimaan sinyal. Sudah disebutkan bahwa modulasi adalah proses pengubah parameter sinyal carrier. Karena itu, untuk demodulasi digital hanya sinyal carrier tersebut diubah sehingga bentuknya memiliki ciri dan dari sinyal digital bit stream yang bernilai 0 atau 1. Kemudian ada multiplexing, yaitu teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing tersebut atau disebut juga dengan transceivers atau MUX. Kemudian ada tujuan multiplexing, itu meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Apa yang dimaksud dengan multiplexing dan demultiplexing? Multiplexing adalah proses di mana protokol pada sebuah layar dapat melakukan proses terhadap paket data dari beberapa buah protokol di layar atas secara bersamaan. Kemudian ada yang dimaksud dengan demultiplexing itu merupakan sebuah proses di mana protokol melakukan proses pembukaan bungkusan mengantarkan paket ke beberapa buah protokol di layar atas. Kemudian ada jenis-jenis multiplexing yaitu FDM, Frequency Division Multiplexing, kemudian TDM, Time Division Multiplexing, WDM, dan CDM. Kemudian yang kita bahas hanyalah Frequency Division Multiplexing atau FDM, yaitu teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal, di mana masing-masing kanal dialokasikan dengan entitas yang berkomunikasi. Berarti di gambar ini multiplexing, FDM multiplexing itu dimana komputer dengan biner 101, kemudian ada modulasi signal, dan sedangkan FDM adalah kembalikannya dari signal terus sinyalnya ke komputer. Contoh penggunaan FDM yaitu pada jaringan telepon analog dan jaringan satelit analog. Selain itu, di dasar FDM digunakan dalam teknologi saluran pelangganan digital yang dikenal dengan modem. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan FDM. Cukup sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.